Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhairul Apriansyah dan saya sendiri Rati Indriani. Kami akan mempresentasikan materi perencanaan pondasi tiang pancang dari data soal yang telah diberikan. Pendahuluan. Pondasi dalam istilah ilmu teknik sipil dapat didefinisikan sebagai bagian dari struktur bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan berfungsi untuk menyalurkan beban-beban yang diterima dari struktur atas ke lapisan tanah. Proses desain struktur pondasi memerlukan analisis yang cukup lengkap, meliputi kondisi atau jenis struktur atas, beban-beban kerja pada struktur, profil dari lapisan tanah tempat bangunan atau struktur tersebut berada, serta kemungkinan terjadinya penurunan. Pondasi tiang pancang merupakan salah satu jenis pondasi dalam, di mana pondasi ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah yang lebih dalam. Berikut merupakan bagan alir perhitungan pondasi dalam, yaitu pondasi tiang pancang. Beberapa poin dalam perencanaan pondasi tiang pancang adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan kuat dukung pondasi. Yang kedua, perhitungan jumlah tiang pondasi. Yang ketiga, perhitungan tebal dan dimensi pile cap. Yang keempat, kontrol gaya geser dua arah atau geser pons. Yang kelima, kontrol gaya lateral, metode Brooms. Yang keenam, penulangan pile cap. Dan yang ketujuh, gambar detail. Perhitungan kuat dukung pondasi. Perhitungan kuat dukung pondasi sedikitnya ditinjau dengan 3 perhitungan, yaitu yang pertama, kuat dukung pondasi berdasarkan kuat bahan, yaitu didapatkan dari spesifikasi pabrikan pondasi tiang pancang. Yang kedua, kuat dukung pondasi berdasarkan data SPT, yaitu dari nilai N SPT dan kuat dukung masing-masing jenis tanah atau soil properties di setiap jenis lapisan. Yang ketiga, kuat dukung pondasi berdasarkan nilai sondir atau KC. Dari ketiga kuat dukung tersebut diambil nilai kuat dukung yang terkecil. A. Data tanah. Berikut merupakan data tanah dari soal yang telah diberikan. B. Data bahan. Jenis tiang pancang, yaitu beton bertulang tampang lingkaran. Diameter tiang pancang D sama dengan 0,4 meter. Panjang tiang pancang L sama dengan 17 meter. Kuat tekan beton tiang pancang Evaxen C sama dengan 25 MPa. Berat beton bertulang W C sama dengan 24 kN per meter kubik. C. Tahanan aksial tiang pancang. Dari perhitungan yang telah dilakukan, berikut merupakan rekapitulasi hasil dari tahanan aksial tiang pancang yang diperoleh. Yang pertama, berdasarkan kekuatan bahan, diperoleh hasil 528,78 kN. Yang kedua, berdasarkan data bor tanah, diperoleh hasil 320,25 kN. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji sondir, diperoleh hasil 307,46 kN. Yang keempat, berdasarkan hasil uji SPT, diperoleh hasil 299,2 kN. Daya dukung aksial terkecil yaitu 299,2 kN. Perhitungan pondasi. A. Syarat perencanaan kelompok tiang, yaitu 2,5D kurang dari S kurang dari 3D, di mana D sama dengan dimensi atau diameter tiang, S sama dengan jarak spasi antar tiang dalam kelompok tiang. Dari data yang ada, 1 kurang dari S kurang dari 1,2, S sama dengan 1,1 meter. B. Data pile cap. Kuat tekan beton, FC aksen sama dengan 20 MPa. Kuat leleh baja tulangan deform lebih dari 12 mm, FY sama dengan 390 MPa. Kuat leleh baja tulangan polos kurang dari atau sama dengan 12 mm, FY sama dengan 240 MPa. Berat beton bertulang WC sama dengan 24 kN per meter kubik. C. Data dimensi pondasi. Lebar kolom arah X
BX sama dengan 0,6 meter, lebar kolom arah Y, BY sama dengan 0,6 meter, jarak tiang pancang tepi terhadap sisi luar beton, A sama dengan 0,5 meter, tebal pile cap, H sama dengan 0,5 meter, tebal tanah di atas pile cap, Z sama dengan 0,9 meter, berat volume tanah di atas pile cap, WS sama dengan 18 kN per meter kubik, posisi kolom, AS sama dengan 40. D. Data beban pondasi. Gaya aksial kolom akibat beban terfaktor, PUK sama dengan 800 kN. Momen arah X akibat beban terfaktor, MUX sama dengan 100 kN. Momen arah Y akibat beban terfaktor, MUY sama dengan 110 kN. Tahanan aksial tiang pancang sama dengan 299,2 kN. E. Susunan tiang pancang. Susunan tiang pancang arah X dapat dilihat pada tabel. Lebar pile cap arah X, LX sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 2A, diperoleh hasil 3,2 meter. Susunan tiang pancang arah Y dapat dilihat pada tabel. Lebar pile cap arah Y, LY sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah 2A, diperoleh hasil 3,2 meter. F. Efisiensi grup tiang pancang. EG sama dengan Pi per 90 dikali dalam kurung N-1 dikali M ditambah M-1 dikali N per M dikali N, di mana M yaitu jumlah baris tiang sama dengan 3 baris, N yaitu jumlah tiang dalam satu baris sama dengan 3 baris, P yaitu arch tangan depan per samping dalam derajat sama dengan 19,98 derajat, S yaitu jarak pusat ke pusat tiang sama dengan 1,1 meter, D yaitu diameter tiang sama dengan 0,4 meter. Dari rumus dan data yang ada diperoleh nilai EG sama dengan 0,704, sehingga daya dukung kelompok tiang menjadi QTK sama dengan EG dikali Q tiang, diperoleh hasil 210,623 kN. G. Gaya aksial pada tiang pancang. Berat tanah di atas pile cap, diperoleh hasil WS sama dengan 165,88 kN. Berat pile cap, diperoleh hasil WC sama dengan 122,88 kN. Total gaya aksial terfaktor, diperoleh hasil PU sama dengan 1146,52 kN. Lengan maksimum tiang pancang arah X terhadap pusat, X max sama dengan 1,1 meter. Lengan maksimum tiang pancang arah Y terhadap pusat, Y max sama dengan 1,1 meter. Lengan minimum tiang pancang arah X terhadap pusat, X min sama dengan min 1,1 meter. Lengan minimum tiang pancang arah Y terhadap pusat, Y min sama dengan min 1,1 meter. Gaya aksial maksimum dan minimum pada tiang pancang. Diperoleh hasil PU max sama dengan 159,21 kN dan PU min sama dengan 95,57 kN. Syarat PU max harus lebih kecil atau sama dengan F dikali PN. 159,21 kN lebih kecil sama dengan 210,623 kN, berarti aman. Tinjauan geser arah. A. Tinjauan geser arah X.
Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton diperoleh D aksen sama dengan 0,1 meter. Tebal efektif pile cap diperoleh D sama dengan 0,4 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar diperoleh CX sama dengan 1,1 meter. Berat beton diperoleh W1 sama dengan 42,24 kN. Berat tanah diperoleh W2 sama dengan 57,02 kN. Gaya geser arah X diperoleh VUX sama dengan 378,4. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah X diperoleh B sama dengan 3200 mm. Tebal efektif pile cap diperoleh D sama dengan 400 mm. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom diperoleh BC sama dengan 1. Kuat geser pile cap arah X diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama diperoleh VC sama dengan 2862 kN. Persamaan kedua diperoleh PC sama dengan 3339 kN. Persamaan ketiga diperoleh PC sama dengan 1908 kN. Diambil kuat geser pile cap yang terkecil yaitu VC sama dengan 1908 kN. Faktor reduksi kekuatan geser diperoleh F sama dengan 0,75. Kuat geser pile cap diperoleh F dikali VC sama dengan 1431 kN. Syarat yang harus dipenuhi yaitu nilai F dikali VC harus lebih besar atau sama dengan dari nilai VUX. Diperoleh 1431 kN lebih besar dari 378,4 kN, berarti aman. B. Tinjauan geser arah Y. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton diperoleh D aksen sama dengan 0,1 meter. Tebal efektif pile cap diperoleh D sama dengan 0,4 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar diperoleh CY sama dengan 1,1 meter. Berat beton diperoleh W1 sama dengan 42,24 kN. Berat tanah diperoleh W2 sama dengan 57,02 kN. Gaya geser arah Y diperoleh VUY sama dengan 378,4. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y diperoleh B sama dengan 3200 mm. Tebal efektif pile cap diperoleh D sama dengan 400 mm. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom diperoleh BC sama dengan 1. Kuat geser pile cap arah Y diambil dari nilai terkecil VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama, VC sama dengan 2862 kN. Persamaan kedua, VC sama dengan 3339 kN. Persamaan ketiga, VC sama dengan 1908 kN. Diambil kuat geser pile cap yang terkecil yaitu VC sama dengan 1908 kN. Faktor reduksi kekuatan geser diperoleh F sama dengan 0,75. Kuat geser pile cap diperoleh F dikali VC sama dengan 1431 kN. Syarat yang harus dipenuhi yaitu nilai F dikali VC harus lebih besar atau sama dengan nilai VUX. Diperoleh 1431 kN lebih besar dari 378,4 kN, berarti aman. Ya, selanjutnya di sini saya Muhairul Apriansyah akan melanjutkan pembahasan yaitu di bab 4 gaya geser dua arah atau pons. Gaya geser dua arah atau pons yaitu perhitungan geser pons bertujuan untuk mengetahui apakah tebal pile cap cukup kuat untuk menahan beban terpusat yang terjadi. Bidang kritis untuk perhitungan geser pons dapat dianggap tegak lurus. Bidang pelat yang terletak pada jarak 0,5 D
dari keliling beban reaksi terpusat tersebut, di mana D adalah tinggi efektif pelat. Tegangan geser Pons pada pile cap yang terjadi di sekitar beban terpusat atau bidang kritis ditunjukkan pada gambar berikut. Dapat dilihat di gambar sebelah ini adalah gambar gaya geser Pons 2 arah pada pile cap. Adapun diketahui yaitu tebal pile cap yaitu H sama dengan 0,50 meter dengan lebar kolom arah X, BX sama dengan 0,6 meter, lebar kolom arah Y yaitu BY sama dengan 0,6 meter. Lalu gaya aksial kolom akibat beban terfaktor yaitu PUK sama dengan 800 kN. Lalu kuat tekan beton yaitu FC aksen sama dengan 20 megapascal. Ada juga posisi kolom yaitu dalam sama dengan 40, tepi sama dengan 30, dan sudut sama dengan 20 yaitu AS sama dengan 40. Tinjauan geser 2 arah atau Pons. Yang pertama yaitu jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton. Adapun didapat D aksen sama dengan 0,1 meter. Lalu tebal efektif pile cap yaitu D sama dengan H dikurang D aksen yaitu didapat 0,4. Lebar bidang geser Pons arah X yaitu BX sama dengan BX ditambah D yaitu didapat 1 meter. Lalu lanjut lagi, lebar bidang geser Pons arah Y yaitu B besar Y sama dengan B kecil Y ditambah D dan didapat hasilnya yaitu 1 meter. Ada juga gaya geser Pons akibat beban terfaktor pada kolom yaitu PUK sama dengan 800 kN. Luas bidang geser Pons yaitu AP sama dengan 2 dikali B besar X ditambah B besar Y lalu dikali D dan didapat hasilnya 1,6 meter kuadrat. Ada juga lebar bidang geser Pons yaitu BP sama dengan 2 dikali B besar X ditambah B besar Y didapat hasilnya sama dengan 4 meter. Dan juga rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom yaitu BC sama dengan B besar X per B kecil di sini maksud saya B kecil X per B kecil Y sama dengan 0,6 per 0,6 dan didapat hasilnya jadi 1. Ada lagi tegangan geser Pons yaitu diambil nilai terkecil dari FP yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut yaitu FP sama dengan 1 ditambah 2 per BC dikalikan dengan akar FC aksen per 6 dan didapat hasilnya 2,23607 megapascal. Lalu ada juga FP sama dengan AS dikali D per BP ditambah 2 lalu dikali dengan FC aksen per 12 dan didapat hasilnya 2,23607 megapascal. Ada lagi FP sama dengan 1/3 dikali akar FC aksen dan didapat hasilnya 1/1,49071 megapascal. Ada juga tegangan geser Pons yang disyaratkan yaitu FP yang paling kecil yaitu 1,49071 megapascal. Faktor reduksi kekuatan geser Pons yaitu F sama dengan 0,75. Kuat geser Pons dapat dilihat situ rumusnya F dikali FNP yaitu F dikali AP dikali FP dikali 10 pangkat 3 dan didapat hasilnya 1788,854 kN dengan syarat yaitu F dikali FNP lebih besar dari sama dengan PUK yaitu didapat hasilnya 1788,854 kN lebih besar dari 800 kN. Di sini dapat dilihat yaitu syaratnya telah terpenuhi dan aman. Adapun bab 5 atau bagian kelima yaitu gaya lateral Brooks. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui gaya lateral yang mampu ditahan oleh tiang pancang. Gaya lateral yang bekerja pada tiang pancang merupakan gaya geser yang bekerja pada dasar kolom yang ditentukan berdasar kuat moment maksimum atau MPR pada kedua ujung kolom.
Ya, di sini dapat dilihat itu gambar grafik dari Brooks fondasi. Ya, langsung saja yang A yaitu berdasarkan refleksi tiang maksimum atau Brooks. Yang pertama itu tahanan lateral tiang atau H kategori tiang panjang. Dapat dihitung dengan persamaan H sama dengan Y0 dikali KH dikali D dibagi yaitu 2 dikali B dikali buka kurung yaitu E dikali B ditambah 1 tutup kurung dengan B sama dengan B kecil sama dengan yaitu buka kurung KH dikali D per buka kurung lagi 4 dikali EC dikali IC tutup kurung lalu tutup kurung besar dipangkatkan 0,25. Adapun diameter tiang panjang dengan satuan meter yaitu D sama dengan 0,4. Panjang tiang panjangnya dengan satuan meter yaitu L menjadi 17 meter kuat. 17 meter maksud saya. Lalu modulus subgrade horizontal atau kilonewton meter per pangkat 3 yaitu KH sama dengan 26.720 kilonewton per meter kubik. Lanjut lagi yaitu modulus elastis tiang dengan satuan kilonewton per meter persegi yaitu EC sama dengan 4.700 dikali dengan pangkat FC aksen dikali 10 pangkat 3 yaitu dapat dilihat hasilnya yaitu 235 atau 2.300.000 mohon maaf di situ 23.500.000 kilonewton meter persegi. Lalu ada juga momen inersia penampang yaitu momen inersia penampang dengan satuan meter pangkat 4 yaitu LC atau LIC mohon maaf itu IC yaitu sama dengan Pi per 64 dikali D4 sama dengan 0,01257 meter pangkat 4. Lanjut yaitu jarak beban lateral terhadap muka tanah dengan satuan meter yaitu 0,2 meter. Adapun defleksi tiang maksimum yaitu 0,010 meter. Ada juga koefisien defleksi tiang yang dimana di sini didapat B kali L sama dengan 9,323 lebih besar dari 2,5. Nah, di sini dapat terlihat bahwa syaratnya telah terpenuhi maka termasuk tiang panjang. Lalu, adapun tahanan lateral nominal tiang panjang yaitu H sama dengan Y0 dikali KH dikali D per buka kurung yaitu 2 dikali B dikali buka kurung lagi E dikali B ditambah 1 tutup kurung 2 kali dan didapat hasilnya 87,816 kN. Ada juga faktor reduksi kekuatan yaitu F sama dengan 0,60. Ada juga tahanan lateral yang panjang yaitu F dikali HN dan didapat hasilnya yaitu 52,69 kN. Lalu masuk yang B yaitu gaya lateral pada tiang panjang. Gaya lateral arah X akibat beban terfaktor yaitu HUX sama dengan 150 kN. Ada juga gaya lateral arah Y akibat beban terfaktor atau HUY sama dengan 130 kN. Tahanan aksial tiang panjang yaitu F dikali PN sama dengan 299,2 kN. Dan tahanan lateral tiang panjang yaitu F dikali HN sama dengan 52,69 kN. Lanjut yaitu gaya lateral arah X pada tiang. Di sini HUX didapat dengan rumus demikian yaitu 16,667 kN. Ada juga gaya lateral arah Y pada tiang yaitu HUY dengan rumus demikian juga didapat 14,44 kN. Ada juga gaya lateral kombinasi dua arah yaitu HUmax dengan rumus demikian didapat 22,055 kN dan syaratnya yaitu HUmax harus lebih kecil dari F dikali HN dan dengan hasil yaitu 52,69 kN dan dapat dilihat bahwa syarat telah terpenuhi berarti aman. Lalu yang bagian ke-6 yaitu penulangan
pile cap. Adapun penulangan pile cap, pembersihan pile cap yang diketahui yaitu LX yaitu 3,2 meter, LY 3,2 meter, B kecil X yaitu 0,6 meter, B kecil Y yaitu 0,6 meter, A sama dengan 0,5 meter, H sama dengan 0,5 meter, WC yaitu 24 km per meter kubik, dan Z-nya yaitu 0,9, WS-nya 18 km kubik, 18 kN per meter kubik, PU max yaitu 159,21 kN, PU min yaitu 95,57 kN, dan D aksen yaitu 0,10 meter, FC aksen 20,0 megapascal, dan FY yaitu 390,0 megapascal. Yang pertama, adapun tulangan arah X. Di sini dengan rumus yaitu jarak tepi kolom terhadap sisi luar pile cap CX, dan didapat dengan rumus demikian yaitu 1,3 meter. Adapun juga jarak tiang terhadap sisi kolom EX dengan rumus demikian didapat 0,8 meter. Berat beton W1 dengan rumus demikian didapat 49,92 kN. Ada 3 berat tanah yaitu W2 dengan rumus yang telah tercantum yaitu 67,392 kN. Ada juga momen yang terjadi pada pile cap yaitu ada MUX dengan rumus sekian dan didapat hasilnya yaitu 305,8499 kN. Ada juga lebar pile cap yang ditinjau yaitu B sama dengan LY sama dengan 3,2 meter dan diubah ke milimeter yaitu 3200. Ada juga tebal pile cap yaitu H sama dengan 500 meter. Di sini juga ada jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton yaitu D aksen sama dengan 100 mm, lalu tebal efektif plat yaitu D sama dengan H dikurang D aksen dan didapat 400 mm. Ada juga kuat tekan betonnya yaitu FC aksen didapat 20 megapascal. Ada juga kuat kuat leleh baja tulangan yaitu FY sama dengan 390 megapascal. Modulus elastis baja yaitu ES sama dengan 200.000 megapascal. Ada juga faktor distribusi tegangan beton yaitu B1 sama dengan 0,85 dan RB dengan rumus demikian yaitu didapat 0,0225. Ada juga faktor reduksi kekuatan lentur yaitu F sama dengan 0,8 R max dan dengan rumus demikian didapat 5,2993. Ada juga MN dengan rumus demikian didapat 382,3124 kN. Ada juga RN yaitu dengan rumus demikian didapat hasilnya 0,7467. Dengan syarat yaitu RN harus lebih kecil dari R max. Ya, dapat dibandingkan dan hasilnya yaitu aman dan oke. Lalu ada juga rasio tulangan yang diperlukan yaitu R sama dengan rumus demikian didapat 0,00196. Ada juga rasio tulangan minimum yaitu R min sama dengan 0,0025. Ada juga rasio tulangan yang digunakan yaitu R sama dengan 0,0025. Lalu luas tulangan yang diperlukan yaitu AS sama dengan R dikali B dikali D dan didapat hasilnya yaitu 3200 mm². Diameter tulangan yang digunakan yaitu D sama dengan 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan yaitu S sama dengan dipakai rumus demikian yaitu didapat hasilnya 201,06 mm. Ada juga jarak tulangan maksimum yaitu S max sama dengan 200 mm. Ada juga jarak tulangan yang digunakan yaitu S sama dengan 200 mm. Lalu tulangan yang digunakan yaitu D16 sama dengan 200 mm. Ada juga luas tulangan terpakai yaitu AS sama dengan rumus demikian didapat 3200 mm². Lalu yang kedua yaitu tulangan arah Y. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar pile cap yaitu CY dengan rumus demikian didapat hasilnya 1,3 meter.
Jarak tiang terhadap sisi kolom Y yaitu 0,8 meter. Berat beton yaitu W1 sama dengan 49,92 kN. Ada juga berat tanah yaitu W2 sama dengan 67,392 kN. Lalu momen yang terjadi pada pile cap yaitu adapun MUY didapat hasilnya yaitu 305,8499. Lalu lebar pile cap yang ditinjau yaitu P sama dengan LX didapat 3200 mm. Ada juga tebal pile cap yaitu H sama dengan 500 meter. Dan jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton yaitu D aksen sama dengan 100 mm. Adapun tebal efektif plat yaitu D sama dengan 400 mm. Kuat tekan beton yaitu FC aksen sama dengan 20 MPa. Ada juga kuat leleh baja tulangan yaitu FC sama dengan 390 MPa. Dan modulus elastis bajanya yaitu ES sama dengan 200.000 MPa. Dengan faktor distribusi tegangan beton yaitu B1 sama dengan 0,85 dan RB sama dengan 0,0225. Adapun juga faktor reduksi kekuatan lentur yaitu F sama dengan 0,8 dengan Rmax yaitu 5,2993, Mn sama dengan 382,3124 km/meter dan Rn sama dengan 0,7467, yang dimana syaratnya itu Rn lebih kecil dari Rmax dan dapat dilihat bahwa syarat telah terpenuhi, yaitu lebih kecil Rn-nya daripada Rmax dan dapat dibilang oke. Lalu ada 3 rasio tulangan yang diperlukan yaitu R sama dengan 0,00196 dan rasio tulangan minimum yaitu R min sama dengan 0,0025. Ada juga rasio tulangan yang digunakan yaitu R sama dengan 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan yaitu AS sama dengan 3200 mm². Diameter tulangan yang digunakan yaitu D sama dengan 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan yaitu S sama dengan 201,06 mm. Ada juga jarak tulangan maksimum S max sama dengan 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan yaitu S sama dengan 200 mm digunakan tulangan yaitu D16 sama dengan 200 mm. Ada juga luas tulangan yang terpakai yaitu AS sama dengan 3217 mm². Lalu yang ketiga yaitu tulangan susut. Di mana di sini tulangan susut minimum yaitu RS min sama dengan 0,0014. Ada juga luas tulangan susut arah X yaitu ASX sama dengan 1792 mm². Ada juga luas tulangan susut arah Y yaitu ASY sama dengan 1792 mm². Diameter tulangan yang digunakan yaitu 12 mm. Jarak tulangan susut arah X yaitu 201,96 mm dan jarak tulangan susut maksimum yaitu arah X. Jarak tulangan susut maksimum arah X maksud saya yaitu 200 mm. Lalu jarak tulangan susut arah X yang digunakan yaitu 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y yang digunakan yaitu 201,96. Jarak tulangan susut maksimum arah Y yaitu SY max dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y yang digunakan yaitu SY sama dengan 200 mm. Dan tabel yang dapat dilihat yaitu digunakan tulangan susut arah X yaitu diameternya 12 dengan tulangan susutnya arah X yaitu 200. Begitu juga arah Y diameter 12, tulangan susut arah Y-nya yaitu 200. Ya, berikut adalah gambar detail perencanaan, yang dimana ini adalah gambar tampak samping struktur pondasi tiang panjang. Lalu ini adalah basic layout dari kami punya pile cap. Dan ini adalah denah pile cap yang akan direncanakan.